Alhamdulillah, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi nafsi biyadihi awadditu anni uqtulu fi sabilillah thumma ahya thumma uqtulu thumma ahya thumma uqtulu thumma ahya thumma uqtulu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul amin. Ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bittaqullah faqad hadal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bapak-bapak serta saudara sekalian hamba Allah yang dimuliakannya, kita baru saja melewati masa-masa yang menegangkan. 14 Februari. Saya tidak ingin bicara Bapak pilih siapa, 01, 02, 03, monggo silakan saja. Tidak masalah. Silakan saja, semuanya mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab. Bukan cuma di dunia, tapi di akhirat. Karena masalah kepemimpinan dalam Islam sungguh-sungguh bukan hal yang sepele. Allah akan mintai pertanggungjawaban kita kelak apapun yang kita lakukan, termasuk ketika kita memilih pemimpin. Tapi Jumat ini kita tidak bicara seperti itu. Saya hanya ingin bercerita sedikit hari-hari bagaimana sejumlah masa sebagian dari rakyat kita mengorbankan waktu, tenaga, bahkan hartanya untuk ramai-ramai turun ke jalan melakukan aksi protes. Katanya protes tentang kecurangan yang disebut sebagai TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, plus secara brutal. Tanggal sebelum Ramadan berkali-kali, masuk Ramadan berkali-kali, tanggal 1, tanggal 5, tanggal 8, tanggal 18, tanggal 19, tanggal 20, dan seterusnya dan sebagainya. Saya ingin bercerita satu hari di antara hari-hari itu karena di semua hari itu saya ikut terlibat di dalamnya. Ikut di lapangan. Saya ingin bercerita tanggal 19 saja. Di depan DPR itu Allah kasih matahari panasnya luar biasa. Dan saya kira hampir samalah di daerah-daerah lain pun begitu. Panasnya luar biasa. Aksi dimulai sekitar pukul 14 jam 2 siang. Sejumlah tokoh nasional sudah hadir. Ada panggung kecil kira-kira ukuran 2 kali 2 meter dengan tinggi kurang dari 1 meter di depan gedung DPR pintunya. Orasi saling bergantian Prof. Din Samsudin, Dr. Kiai Haji Abdullah Hemahua, Profesor Kiai Rahmat Wahab dari Jogja, tokoh NU dan sebagainya, banyak sekali. Nah, saya yang hadir di situ merasa semakin lama semakin tidak tahan karena panasnya luar biasa. Pada titik tertentu saya merasa wah pingsan nih, jangan-jangan pingsan nih gitu. Jam 16 kurang lebih saya belum sholat asar. Saya ngambil gambar biasa untuk melaporkan dalam channel saya, Bang Edi Channel. Lalu saya melipir, minggir karena saya tidak tahan. Dan beberapa orang sudah pingsan memang karena terlalu panas. Nah, minggir itu saya ngadem istirahat, kira-kira 4 jam, setengah jam maksimal. Saya jalan ke arah restoran Pulau 2 untuk sholat asar. Nah, yang saya mau ceritakan adalah panasnya itu, Bapak. Bulan Ramadan, siang hari, panas luar biasa. Mohon maaf, cuma aksi, saya katakan cuma aksi saja. Dengerin pidato, orasi, gila macam itu. Tapi kita nggak tahan. Kemudian saya mundur ke kisah sekitar 15 abad yang lalu. 15 abad yang lalu Rasulullah SAW bersama para sahabatnya di bulan Ramadan
dengan jumlah yang cuma 313 orang saja. 16 diantaranya berkuda, 30 berkuda. Sangat minim peralatan perang menghadapi lebih dari 1000 pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan. Saya kemudian membandingkan diri saya. Usia saya belum tua Pak, baru hampir 60. Belum tua. Tapi saya sudah nggak tahan hanya menghadapi panas yang seperti itu. Lalu saya membandingkan bagaimana ketika zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Perang Pak. Fayaktuluna wa yuktalun, kata Al-Quran dalam surat Al-Ankabut ayat 111. Kamu membunuh atau terbunuh. Di depan DPR tidak ada resiko terbunuh. Ada beberapa resiko teman-teman saya yang ditangkapi, dipukuli, di palanya berdarah, pecah segala macam ada. Tapi malam itu 16 orang langsung dikeluarkan. Malam-malam dini hari lah. Selebihnya masih ada puluhan yang masih ditahan. Mungkin hari ini udah keluar semua juga. Tapi bicara resiko masih tingkat minimal. Bayangkan Pak, bulan Ramadan Pak. Dan kisah peperangan di bulan Ramadan bukan cuma perang Badar, perang Uhud, persiapan perang Khandaq, dan peristiwa besar lain dalam bulan Ramadan adalah ketika Nabi dan Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya membebaskan kota Mekah, Futuh Mekah, juga bulan Ramadan. Yang ingin saya katakan pada Jumat yang penuh berkah ini adalah bahwa sejarah membuktikan Ramadan bukanlah bulan leha-leha, bulan santai-santai, bulan bermalas-malasan. Saya tidak ingin menghakimi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berpuasa, yang insya Allah la'allakum tatakun diperoleh. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau kita lihat di masjid-masjid, terutama masjid-masjid besar, masjid di Istiqlal, di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, dan banyak masjid lain lah. Kalau kita lihat kamera, begitu selesai sholat zuhur, bergelimpangan manusia. Saya tidak akan menghakimi itu salah atau tidak apa-apa. Itu fitrah juga, manusiawi juga, ngantuk, capek, dan sebagainya. Tapi sebagian besar dari kita menjadikan Ramadan sebagai bulan untuk bermalas-malasan. Untuk berdalih, nggak usah begitu, kita kan puasa, nanti kalau batal gimana? Apalagi kemudian mengutip hadis yang katanya hadis, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Dan ternyata menurut para ahli hadis, termasuk Ustadz Adi Hidayat, termasuk Kiai Haji Mustafa Yakub almarhum ya Allah yarham, mantan imam besar Masjid Istiqlal, hadis seperti itu yang mengatakan tidurnya orang puasa ibadah adalah hadis palsu. Bukan hadis, tapi hadis palsu. Kalau kita baca bukunya Kiai Haji Mustafa Yakub, judulnya hadis-hadis palsu di sekitar kita, ini diantaranya. Ada lagi hubul waton minal iman, bukan hadis juga menurut beliau. Ada lagi utlubul ilma walau bisin, ya, sering dikutip tuh oleh para kiai ulama ustadz. Rasulullah bersabda, turutlah ilmu walau ke negeri Cina. Nah, menurut para ulama tadi, Ustadz Hadi Hidayat dan sebagainya tadi, itu bukan hadis. Tapi saya tidak ingin bicara itu. Saya ingin mengatakan kembali ke soal Ramadan tadi. Jadi Bapak Saudara sekalian, kalau kita tanya orang-orang yang datang siang-siang, mengorbankan waktu, tenaga, harta, segala macam dengan beberapa resiko tadi, ngapain sih kalian? Yang ikut pilpres saja anteng-anteng aja. Bahkan ada partai yang segera mengumumkan kami menerima hasil pilpres. Ngapain luar? Lu pengurus partai, bukan calon, bukan apa, bukan ngapain lu gitu loh. Kalau saya ditanya begitu, kan lu juga ikut, iya saya juga ikut. Tapi saya punya jawaban. Karena saya bergerak dari awal bukan untuk 01, 02, 03. Nggak peduli saya. Nggak peduli. 01, 02, saya nggak peduli. Tidak. Tapi saya bergerak, saya melihat karena ini ada kemungkaran, ada kezaliman, ada kebatilan. Dan menjadi tugas setiap muslim untuk berdiri tegak, bukan cuma beramar ma'ruf, tapi juga bernahi mungkar. Karena Islam adalah agama paket komplit, paket amar ma'ruf dan paket nahi mungkar. Dalam banyak ayat Allah mengatakan beriringan amar ma'ruf nahi mungkar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang Allah turunkan untuk manusia. Kenapa? Apakah karena kalian kaya? Bukan. Apakah kalian pandai? Bukan.
Apakah kalian mampu membangun gedung-gedung mewah, jembatan, infrastruktur, bendungan, bandara? Bukan. Kalian jadi umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian menyeru kepada kebaikan, karena kalian mencegah pada keburukan, kebatilan, kemungkaran, dan karena kalian beriman pada Allah. Jadi begitu banyak ayat-ayat Allah menyebutkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah paket komplit dalam Islam yang tidak bisa dan tidak boleh kita hanya pilih satu saja dan membuang yang lainnya. Bapak-bapak serta saudara sekalian hormati, tadi dalam mukadimah saya membacakan surah Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian terhadap azab Allah yang tidak hanya menimpa kaum yang zalim saja di antara kalian. Takutlah kalian terhadap azab Allah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwa azab Allah sangat pedih. Ayat pendek ini sebetulnya cukup terang benderang buat kita, menjelaskan, mengabarkan dan memerintahkan kepada kita bahwa kita harus melakukan nahi mungkar. Bahwa kita tidak boleh berpuas diri hanya melakukan amal soleh. Itu mah urusan belasono, gue mah nggak peduli. Yang penting gue ada sholat 5 waktu, tepat waktu lagi, nggak kayak lo telat dengan dalih rapat, dengan dalih segala macam. Telat, gue mah tepat waktu, azan gue langsung ke masjid, gue langsung sholat berjamaah. Bagusan gue daripada lo, kan begitu misalnya. Itu mah urusan yang lain lah. Gue sekarang yang penting membina keluarga gue. Banyak keluarga gue taat, tunduk, patuh kepada Allah, menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apalagi ada ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wah, kan betul kan ayatnya kan? Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari azab neraka. Tuh kan? Udah, jadi kemungkaran gimana? Itu urusan FPI aja. Kezaliman gimana? Itu urusan Habib Rizik saja. Ini gimana? Oh, itu urusan Belasono aja. Gue yang penting ini. Bapak-bapak serta saudara yang saya hormati, bahwa membina keluarga harus wajib. Memperbaiki diri dan keluarga itu keharusan. Tapi melaksanakan kewajiban dan keharusan tadi tidak menggugurkan kewajiban kita melakukan nahi mungkar. Tetap. Kalau kita bangga dengan sholat kita, zakat kita, puasa, haji, Ramadan, segala macam kita itu, lalu kita berdiam diri terhadap kemungkaran, berdiam diri terhadap kezaliman, maka ayat ini memberitahukan kita bahwa nanti ketika azab Allah tiba, azab Allah datang, tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang zalim saja. Tidak hanya berlaku. Ada hadis lain misalnya begini. Hadis riwayat Abu Dzar. Hendaklah kamu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Kalau tidak, hendaklah kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak, maka Allah akan menguasakan atas kamu orang-orang yang paling jahat di antara kamu. Bahasa kitanya, maka Allah akan memberikan kepada kalian penguasa yang jahat kepada kamu dan berlaku zalim pada kamu semua. Kemudian orang-orang yang baik-baik di antara kalian, orang-orang yang saleh di antara kalian berdoa, ya Allah, penguasa kami zalim ya Allah, merampasi tanah rakyat ya Allah, ya Allah penguasa kami kejam ya Allah, membunuh warganya ya Allah, kami tidak tahan ya Allah, tapi kami tidak berani melakukan nahi mungkar ya Allah, maka ya Allah hancurkan kezaliman penguasa kami ya Allah. Berdoa seperti itu. Orang-orang baik di antara kita, orang-orang soleh di antara kita. Tapi hadis Nabi ini diteruskan dengan mengatakan bahwa dan Allah tidak kabulkan doa-doa itu.
Hendaklah kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak, maka engkau akan diberikan penguasa yang paling jahat di antara kalian, dan orang-orang baik, orang-orang saleh di antara kalian berdoa, dan Allah tidak mengabulkan doa-doa itu. Nauzubillah min dzalik. Bapak serta saudara sekalian yang saya hormati, mungkin kita akan mengatakan, aduh Edi, kerjaan begitu kan ada risikonya. Nggak ada yang cuma gratis aja, itu ada risikonya. Jangankan kita sampai seperti itu. Kita bersuara, mengkritik, memberi saran, sudah dianggap macam-macam. Mulai dari menyebarkan berita bohong, kemudian mencemarkan nama baik, dan seterusnya dan seterusnya. Ada undang-undang ITE dan lain-lainnya. Diawasi, dikuntit, diintip, diintimidasi, ditangkap, dipenjara. Itu risiko semua. Emang enak. Lu sih bukan karyawan, lu sih bukan ASN, lu sih bukan tentara, polisi, enak aja. Gue kan punya atasan dan seterusnya dan sebagainya. Bapak saudara yang saya hormati, jangankan berjuang di jalan Allah, nyebrang jalan aja ada risiko bisa kesenggol bajai, bisa ditabrak bajai. Nggak usah bajai lah, bisa kita kesandung batu, bisa kepleset jatuh, semuanya ada risiko. Dan untuk itu Allah memberikan kita jaminan bahwa Allah memberikan pahala ganjaran yang besar. Sadarkah kita bahwa ternyata seperti saya sebutkan dalam mukadimah tadi, Rasulullah pun adalah seorang manusia yang sangat ingin, rindu untuk mati syahid. Rasulullah Muhammad SAW itu rindu mati syahid. Dalam hadis pembukaan tadi saya bacakan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, alladzi nafsi biyadihi audistu anni uqtulu fi sabilillah tsumma ahya. Sungguh aku sangat ingin, aku suka sekali apabila aku mati di jalan Allah. Rasulullah Muhammad SAW yang bersabda, sungguh aku sangat ingin mati di jalan Allah. Tsumma ahya, kemudian Allah menghidupkan aku lagi. Tsumma uqtulu, dan aku mati lagi, syahid lagi. Tsumma ahya, kemudian Allah hidupkan aku lagi. Tsumma uqtulu, kemudian aku mati syahid lagi. Tsumma ahya, kemudian Allah menghidupkan aku lagi. Tsumma uqtulu, dan aku mati syahid lagi. Masya Allah, 5 kali. 5 kali. Tsumma ahya, tsumma uqtulu, tsumma ahya, tsumma uqtulu, tsumma ahya, tsumma uqtulu, tsumma ahya, tsumma uqtulu. Bapak saudara yang saya hormati, saya ingin membuat kita membandingkan diri, walaupun sangat tidak layak, kita dengan Rasulullah SAW. Rasulullah adalah manusia paling mulia yang Allah pernah ciptakan. Rasulullah al-masum, dosa-dosanya langsung dikabulkan. Rasulullah sangat disayangi oleh Allah SWT. Dalam perjalanan kemanapun Rasulullah selalu dilindungi oleh awan supaya tidak kepanasan. Dan Rasulullah dijamin pasti masuk surga. Pun demikian Rasulullah ingin mati syahid, karena Rasulullah SAW tahu betul betapa dahsyatnya ganjaran mati syahid. Lalu kita Bapak saudara yang saya hormati, apa prestasi kita di hadapan Allah? Salat kita saja mohon maaf dengan segala hormat, banyak yang tidak khusyuk. Begitu takbir Allahu Akbar, pikiran kita udah kemana-mana, melayang kemana-mana. Infak sedekah kita, mohon maaf, tadi barusan kotak lewat di depan kita, apakah kotak itu berhenti depan kita? Kalau berhenti, berapa uang yang kita masuk dalam kotak itu? Kenapa cuma segitu? Tidak ada bandingannya. Dibanding Rasulullah dan para sahabat yang mulia, kita tidak ada seujung kukunya. Tidak ada seujung kukunya. Tapi ketika Islam memanggil, Islam membutuhkan, mereka menyambutnya dengan antusias, dengan gembira sukacita.
Khalid bin Walid yang pernah mencerai-beraikan, menghancur-leburkan pasukan Islam di perang Uhud. Pasukan Islam itu kalah oleh pasukan Quraisy musuh, karena pasukan Quraisy sana dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Allah berikan hidayah, kemudian menjadi Saifullah, pedang Allah. Setiap perang dipimpin Khalid bin Walid, selalu pasukan Islam memperoleh kemenangan. Sampai saatnya Umar bin Khattab memecat Khalid bin Walid di medan pertempuran tanpa kesalahan secuil pun. Ketika perang berkecamuk, datang sahabat dari Madinah membawa surat Umar bin Khattab. Wahai Khalid, bacalah surat ini. Surat pemecatan. Khalid kaget, bingung, nggak mengerti apa masalahnya. Dia segera pulang ke Madinah, dia pacu kudanya, dia bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah, benarkah Anda memecat saya? Iya benar. Apa salah saya? Kamu nggak salah, Khalid. Lalu kenapa saya dipecat? Aku menyelamatkan engkau. Kenapa? Karena engkau telah menjadi, tanda kutip, berhala baru buat para pasukan kita. Setiap perang engkau pimpin, mereka bertanya, siapa yang berangkat menjadi panglima? Khalid, berangkat kita pasti menang. Siapa yang berangkat kita pasti menang. Aku khawatir pasukan kita tauhidnya bergeser, tidak mengandalkan Allah lagi, tapi mengandalkan engkau. Dan aku menyelamatkan engkau dari ketakaburan. Masya Allah. Khalid pun memeluk Khalifah, bercucur air mata. Tapi yang ingin saya cerita dari sosok Khalid bin Walid, sang pahlawan di banyak medan pertempuran itu, tubuhnya penuh dengan luka bekas tombak, panah, pedang, lembing dan sebagainya. Beliau sangat rindu mati syahid. Namun Allah menakdirkan beliau mati di atas tempat tidur. Allahu Akbar. Jadi bicara soal risiko Bapak, pasti ada risikonya. Dan setiap risiko itu Allah sudah berikan balasan. Kalau kita dijanjikan oleh perusahaan, oleh pimpinan, oleh bos, kamu kerja yang rajin nanti dapat bonus, kamu jangan bolos nanti gajimu penuh. Kita percaya dengan janji-janji itu dan kita lakukan. Kamu kerja sebulan 25 hari, nanti kamu gaji segini, jangan malu. Kita kerja sungguh-sungguh supaya dapat gaji itu karena kita percaya dengan janji itu. Tapi pertanyaannya, kenapa kita tidak percaya dengan janji Allah? Inna Allah ashtara minal mu'minina alladhina anfusahum wa ammalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari diri dan harta orang-orang beriman untuk ditukar dengan surga. Fayaktuluna wa yuktalun. Yuqatiluna fi sabilillah. Kalian berperang di jalan Allah, bukan yujahiduna kalimatnya. Yuqatiluna fi sabilillah. Kalian berperang di jalan Allah, fayaktuluna wa yuqtalun. Kalian membunuh atau terbunuh. Kalimat berikutnya tolong perhatikan. Wa'dan alaiha fit Taurah wal Injil wal Quran. Janji menukar diri dan harta orang-orang beriman itu janji Allah yang telah tercantum dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Kalimat berikutnya, waman aufa bi ahdi minallah. Siapa sih yang mampu menepati janjinya selain Allah? Siapa yang mampu menepati janjinya selain? Tapi kita tetap tidak percaya dengan janji Allah. Kita berdalih menghindari kewajiban untuk bernahi munkar dengan berbagai macam dalih dan alasan. Kalau kita telusuri paling dalam, intinya kita tidak percaya dengan janji Allah. Waman aufa bi ahdi minallah. Siapa yang bisa menepati janjinya selain Allah? Innallaha la yukhliful mi'ad. Betapa banyak ayat Quran menyebutkan Allah tidak pernah mengingkari janji-janji. Astagfirullahaladzim. Barakallahu li wa lakum wal Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum wa bihi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha innahu wal ghafurur rahim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak serta saudara sekalian hamba Allah yang dimuliakannya.
Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang kedatangannya sangat dinanti-nanti oleh para sahabat yang mulia, bulan yang kepergiannya ditangisi dengan sedih luar biasa oleh para sahabat yang mulia. Mari kita manfaatkan bulan ini. Kita tidak tahu, jangankan tahun depan bulan Ramadan, besok setelah ini sholat Jumat pun kita tidak tahu mengapain, jadi apa, dan apakah masih hidup atau tidak, kita tidak tahu. Maka kita berupaya supaya ini adalah menjadi Ramadan terbaik kita, Ramadan terakhir kita, yang Ramadan terbaik buat kita. Berikan yang terbaik buat kita. Saya sering menyebut surat At-Taubah ayat 111 tadi, yang Allah membeli diri dan harta kita untuk ditukar dengan surga tadi sebagai jalan tol. Menurut versi saya, jalan tol memperoleh surga Allah, memperoleh ridha Allah. Karena saya yakin Allah benar dengan janjinya. Karena saya tidak tahu, walaupun saya penuh harap, sholat saya, zakat saya, puasa saya, dan sebagainya, Allah terima atau tidak. Ada celah kekurangan atau iya, itu pasti. Kurang khusyuk, kurang ikhlas dalam diri itu pasti. Makanya apakah Allah akan terima, saya tidak tahu. Tapi dengan ketidaktahuan itu tetap optimis bahwa Allah akan menerima amal-amal kita. Amin. Cuma kenapa tidak kita ambil jalan pintas yang Allah berikan untuk kita? Yang Allah sudah jamin, wa man aufa bihadi min Allah. Siapa sih yang bisa menepati janji selain Allah? Kita mohon ampun atas dosa-dosa kita yang baik yang lalu, sekarang pun akan datang, baik sengaja maupun tidak sengaja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabb, ya Allah ya Rabb, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun sudah wafat. Ya Allah ya Rabb, ampuni kami iman kami yang masih lemah ya Allah. Kuatkanlah, kokohkanlah ya Allah. Ampuni kami yang masih belum berani tegak berdiri membela kebenaran, menumbangkan kezaliman ya Allah. Berikan kami kemampuan, keberanian dan kemauan untuk tegak bersama para pejuang-Mu ya Allah. Jihad fisabilillah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami amat mencintai negeri ini, Indonesia ini ya Allah. Berikan kami pemimpin yang mencintai kami dan kami cintai ya Allah. Berikan kami pemimpin yang adil, yang amanah, yang takut kepada Engkau ya Allah, yang mengikuti sunnah-sunnah Rasul-Mu ya Allah. Jauhkan kami pemimpin yang curang, yang culas, yang pembohong, yang mengingkari janji-janjinya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami amat lemah ya Allah. Mereka punya semuanya ya Allah. Punya aparat, punya tentara, punya polisi, punya birokrasi, punya buzzer, punya taipan, semuanya mereka punya ya Allah. Sementara kami nyaris tidak punya apa-apa ya Allah. Tapi kami punya Engkau ya Allah, Zat yang maha perkasa, maha kuat, maha berkehendak ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Jika Engkau menolong kami, maka tidak ada satupun kekuatan yang mampu mengalahkan kami. Tapi jika Engkau mengingkari kami, tidak menolong kami, maka kepada siapa lagi kah kami mohon pertolongan padamu selain padamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan. Tolonglah kami ya Allah, dengarkan dan kabulkanlah doa-doa kami. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tatadzakkarun. Fattaqullaha wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Istawu wa'tadilu sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Mari dilurus, dirapat, dirapih barisan. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام. السلام. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Astagfirullah.